Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Andita Prameswari dengan NPM 22411215 dari kelas Manajemen 22DX. Pada video ini, saya akan membahas mengenai pentingnya pengumpulan data dalam mata kuliah metodologi penelitian. Dalam melakukan sebuah penelitian, pengumpulan data merupakan langkah krusial yang menentukan kualitas dan keakuratan hasil studi. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang mencapai tujuan studi. Adapun definisi dari pengumpulan data adalah pengumpulan data adalah proses sistematis untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian. Sementara tujuannya adalah untuk mengumpulkan data yang akurat, relevan, dan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Untuk metode dari pengumpulan di sini dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, kuesioner, dan studi literatur. Adapun tujuan dari pengumpulan data adalah dalam metodologi penelitian untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan yang dapat mendukung proses penelitian. Dengan mengumpulkan data yang sistematis dan terorganisir, peneliti dapat menganalisis dan menarik kesimpulan yang tepat berdasarkan fakta yang ditemukan. Ada 4, diantaranya adalah yang pertama, mengidentifikasi masalah dan merumuskan hipotesis penelitian. Yang kedua, mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Yang ketiga, memverifikasi atau menguji hipotesis yang telah dibuat. Yang keempat, menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian. Adapun jenis-jenis metode pengumpulan data, ada 4. Yang pertama adalah wawancara. Nah, wawancara ini kita mengumpulkan data dengan melakukan tanya-jawab. Tanya-jawab secara langsung dengan responden. Metode ini efektif untuk menggali informasi yang lebih mendalam. Yang kedua adalah observasi. Observasi berarti mengamati dan mencatat fenomena yang terjadi di lapangan secara sistematis. Metode ini berguna untuk memahami konteks dan perilaku nyata. Yang ketiga adalah kuesioner. Kuesioner berarti kita mengumpulkan data dengan memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada responden. Nah, metode ini efektif dan efisien untuk menjangkau banyak dari responden. Yang keempat adalah studi literatur. Ini adalah mengumpulkan data dengan mempelajari bahan-bahan pustaka, dokumen, atau sumber tertulis lainnya. Metode ini penting untuk memahami teori dan konsep. Yang pertama adalah wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada responden. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dan rinci dari sumber pertama. Wawancara dapat dilakukan dengan tatap muka maupun melalui telepon, sehingga peneliti dapat mengamati reaksi dan ekspresi dari responden secara langsung. Hal ini dapat membantu peneliti untuk memahami konteks dan sudut pandang responden yang lebih baik. Yang kedua adalah observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek, fenomena, atau perilaku yang terjadi di lapangan. Nah, observasi memungkinkan peneliti untuk melihat dan mencatat perilaku dan kejadian yang sebenarnya terjadi. Observasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu observasi partisipan, di mana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan yang diamati, dan observasi non-partisipan, di mana peneliti hanya mengamati tanpa ikut serta.
Yang ketiga adalah kuesioner. Kuesioner ini adalah dapat berbentuk seperti pilihan ganda, isian singkat, atau skala Likert. Pilihan jenis kuesioner bergantung pada tujuan penelitian. Selanjutnya adalah desain kuesioner. Kuesioner yang baik memiliki struktur, bahasa, dan urutan pertanyaan yang jelas, sehingga responden dapat memahaminya dengan mudah. Selanjutnya, pengumpulan data. Kuesioner dapat disebarkan secara online, dicetak, atau diisi langsung oleh responden. Pemilihan metode disesuaikan dengan populasi dan tujuan penelitian. Selanjutnya adalah studi literatur. Nah, studi literatur berarti mengeksplorasi penelitian sebelumnya. Studi literatur melibatkan penelusuran dan menganalisis penelitian, teori, dan literatur yang telah ada sebelumnya. Hal ini membantu memahami konteks dan landasan penelitian yang akan dilakukan. Kemudian mengumpulkan sumber terpercaya. Sumber-sumber dari perpustakaan, jurnal ilmiah, dan artikel akademik menjadi dasar penting dalam studi literatur. Hal ini memastikan informasi yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah memahami perkembangan terkini. Penelusuran online juga penting untuk mengidentifikasi penelitian terbaru dari isu-isu mutakhir yang terkait dengan topik penelitian. Hal ini memberikan gambaran komprehensif. Kemudian kita akan bahas mengenai analisis data. Nah, tahap ini bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan. Proses ini melibatkan identifikasi pola, tren, dan hubungan antar variabel. Kemudian adalah teknik analisis. Berbagai teknik analisis data dapat digunakan seperti analisis statistik, analisis konten, analisis tematik, dan lainnya. Pemilihan teknik disesuaikan dengan jenis data dan tujuan penelitian. Kemudian pembangunan makna. Setelah data dianalisis, peneliti harus mampu membangun makna dan mengambil kesimpulan yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Hal ini menghasilkan temuan yang dapat digunakan untuk menjawab masalah. Selanjutnya adalah interpretasi hasil. Tahap akhir adalah menginterpretasikan hasil analisis data. Peneliti harus mampu mengaitkan temuan dengan teori yang relevan dan memberikan penjelasan yang komprehensif. Adapun kesimpulan dari materi kali ini adalah proses pengumpulan data dalam metodologi penelitian merupakan langkah krusial untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan. Berbagai metode dapat digunakan seperti wawancara, observasi, kuesioner, dan studi literatur. Yang kedua, analisis data. Setelah data terkumpul, proses analisis data dilakukan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan wawasan yang dapat membantu menjawab pertanyaan penelitian. Yang ketiga adalah rekomendasi. Berdasarkan hasil analisis, peneliti dapat memberikan rekomendasi strategis untuk memecahkan masalah atau mengembangkan solusi yang lebih baik. Rekomendasi harus didukung untuk bukti empiris yang kuat. Selanjutnya adalah tindak lanjut. Kesimpulan dan rekomendasi dapat digunakan sebagai dasar tindakan lebih lanjut, seperti pengambilan keputusan, pengembangan kebijakan penelitian lebih lanjut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.